Di dunia ini, kita bisa mendapatkan segala yang kita inginkan dengan mudah. Mulai dari barang yang kita pengen, pekerjaan yang kita incer, atau seberapa banyak uang yang kita butuhin dan kita pengenin. Umat manusia selalu menjadi prioritas di muka bumi. Bukankah alam semesta ini diciptakan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia? Jika saat ini kamu mendengarkan podcast ini, itu artinya kamu selangkah lebih maju untuk ngedapetin apa yang kamu mau. Jadi harapan aku kamu nonton sampai selesai dan denger podcast ini ya. Pernah gak sih ngedenger sebuah kalimat, kalau di dunia ini gak ada hal yang gak bisa kita wujudkan untuk mencapai tujuan hidup, asalkan pikiran kita juga menginginkan hal tersebut. Apabila pikiran kita diisi sama hal yang positif dan optimis, niscaya hal baik akan selalu mengikuti. Sebaliknya juga, kalau pikiran kita senantiasa pesimis untuk mencapai sesuatu, ya bisa dibilang kita nggak akan bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ternyata hal ini didukung sama konsep hukum fisika kuantum yang disebut dengan Law of Attraction. Menurut hukum ini, pikiran kita adalah energi yang mampu menarik hal-hal yang kita inginkan. Hukum ini mengklaim bahwa setiap tujuan yang kita punya pasti bisa terwujud apabila kita punya kegigihan untuk mencapainya. Nah, di sini yang mau aku bahas itu tentang Law of Attraction tadi, serta cara melakukannya. Sebenarnya apa sih Law of Attraction itu? Law of Attraction menyatakan bahwa energi positif maupun energi negatif di dalam pikiran kita akan menarik energi yang ada di luar dari diri kita untuk masuk ke dalam pikiran. Konsep Law of Attraction sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19. Namun, hukum ini kemudian semakin dikenal sejak adanya film dokumenter yang berjudul The Secret yang dirilis pada tahun 2006 lalu. Law of Attraction juga dapat disebut sebagai hukum ketertarikan. Artinya, pikiran dan alam semesta itu sebenarnya saling berhubungan loh. Berhubungannya karena memiliki frekuensi yang sama. Terkadang daya magnet yang membuat alam semesta seakan bermanifestasi terhadap impian yang kita pikirkan. Ada 3 prinsip dasar Law of Attraction. Yang pertama yaitu like attract like atau tarik-menarik. Hukum ini menunjukkan bahwa hal yang serupa di dunia ini akan saling menarik satu sama lain. Orang akan cenderung suka dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita. Sebagai contoh, ketika memilih pasangan hidup, kita akan cenderung menyukai orang yang sepemikiran dengan diri kita. Ketika kita merasa cukup bersyukur sama hidup, maka kita akan selalu diliputi oleh kebahagiaan. Jadi, bisa dibilang di dunia ini itu hanya diri kita sendirilah yang bisa menentukan pengalaman seperti apa yang kita alami. Entah pengalaman negatif ataupun itu pengalaman positif. Yang kedua, alam semesta itu nggak suka dengan kekosongan. Law of Attraction membentuk gaya tarik-menarik antara alam semesta dan pikiran kita. Hal tersebut mengakibatkan pikiran kita akan selalu memiliki ruang untuk berpikir. Oleh karena itu, penting banget untuk kita bisa memilih pikiran mana yang akan kita konsumsi, antara baik ataupun tidak baik. Maka dari itu, cobalah untuk lebih sering memikirkan hal-hal yang bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, hiduplah di hari ini. Law of Attraction mengatakan bahwa selalu ada hal yang bisa kita lakukan untuk lebih baik
yang dapat menikmati hidup di hari ini. Artinya, kita harus mencurahkan energi yang kita punya untuk hidup, bukan di masa depan ataupun di masa lalu. Terkadang kita juga terlalu terjebak antara kegelisahan di masa lalu ataupun mencemasi masa yang akan datang. Jangan menghabiskan waktu kita dan energi yang kita punya untuk memikirkan hal yang gak pasti. Terkadang ada hal-hal di luar yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus aja pada hal-hal yang mampu kita selesaikan, khususnya di hari ini gitu. Menerapkan law of attraction berarti menyarankan pikiran alam bawah sadar untuk mewujudkan mimpi yang kita inginin. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memvisualisasikan ide yang kita punya. Coba untuk memvisualisasikan tujuan hidup melalui suatu gambaran, seperti menggambar visi dan misi di suatu papan lalu menaruhnya di tempat yang bisa kita lihat setiap hari. Kita juga bisa memasang wallpaper atau quote-quote yang bertujuan untuk mewujudkan mimpi yang kita punya. Yang kedua, tulislah sebuah jurnal. Kalau kita adalah tipe orang yang suka nulis, mungkin kita bisa coba metode menulis jurnal harian. Kita bisa secara rutin menulis semua tujuan hidup yang kita mau. Secara alami, kebiasaan itu akan mendorong pikiran kita untuk berbuat sesuatu sesuai dengan catatan itu. Yang ketiga, berlatih mengucapkan tentang keinginan yang kita mau. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah mengucapkan keinginan kita dan menjadikan itu kenyataan. Misalnya kita bermimpi untuk menjadi seorang pelukis. Coba katakan dengan keras kalau suatu saat nanti kita bakalan menjadi pelukis terkenal. Cara itu bisa mendorong kita untuk terus berlatih dan belajar untuk menggapai impian kita. Yang keempat, dan mungkin ini yang terakhir dari podcast ini, yaitu ingat setiap pelajaran positif. Kendalikan hal negatif dan petik pelajaran positif dalam setiap situasi yang kita alamin. Gak setiap keinginan akan selalu terwujud sih. Terkadang kita membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menggapainya sendiri. Intinya, pelajaran hidup bisa menjadi bekal untuk menggapai mimpi yang kita mau. Dari sekian banyak penjabaran yang aku sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi tips buat kalian semua bagaimana caranya penerapan law of attraction bisa bekerja dengan baik dalam kehidupan kalian. Aku udah praktek, coba deh kalian praktek. Kalau kalian suka dengan video ini atau podcast ini, kalian bisa tekan tombol like ya. Atau mungkin jika kalian sedang berbagi, jangan lupa share juga ke teman kalian. Thank you.